Jadi kayak wah ini mau gue bahas nonton pertama official lagi, nggak rapet. Jadi gue mikir nih, wah gue nggak mau nih bikin penonton gue kecewa. Udah gue rela-relain deh tuh, bacot juga bodo amat lah gitu. Pengen mas cetek banget itu. Terakhir tuh yang kemarin itu, yang terakhir video kemarin yang gue pakai sarung doang tuh baca cuma sini sama sini 2 kali sekaligus. Buat orang sombong sama yang sering ngeremen orang nih, itu kan sombong sama ngeremen orang jadi panas, jadi ntar adanya tawuran, awal berantem dulu, dari dia berantem jadi kekampungan. Betul. Akan ada di mana lu yang di atas akan hancur ketika lu berperilaku sombong dan meremehkan orang lain. Ingat, kepala lu lebih besar daripada mulut lu, tapi kenapa cara omong kosong lu lebih besar dari cara berpikir lu. Oke, what's up? Balik lagi bersama gue Rizky Ramadan, atau biasa disapa Bokir, pria tampan stop terakhir selebel. Oke guys, sekarang kita kembali lagi podcast, tapi ya podcastnya ya ini yang terjadi, marak banget yang terjadi akhir-akhir ini. Dan di samping gue ini ada seorang narasumber yang katanya udah tobat sih. Katanya udah tobat nih. Cuma kita tanya-tanya, ini ada tanggung jawab dia nih. Kalau misalkan dia mengulangi kesalahan yang sama ya kan. Jadi lu bisa bertanggung jawab kan? Bisa. Oke. Ayo lo, gue udah mau tahu ya. Karena laki-laki itu kan harus tanggung jawab. Oh iya benar. Laki-laki yang dipegang tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Nah, kayak gue berarti, gue kan tanggung jawab. Makanya gue nggak punya cewek. Kan? Tadi beda lagi. Enggak. Oke, sebelum kita melanjutkan percakapan di luar Nurul, ya di samping gue adalah narasumber gue yang jauh-jauh datang ke sini untuk silaturahmi. Gokil, silakan aja sih, langsung aja kali ya kita memperkenalkan diri narasumber di samping kita. Silakan, Abang. Sedih serem banget. Kenalin gue dari Isoe yang biasa Mufa lah, nama asli aja nih ya. Mufa ya. Mufa yang biasa dipanggil Isoe. Isoe, oke. Dari mana bang? Dari Petamburan. Petamburan. Oh iya, kita ini disponsori oleh Petamburan official ya. Jadi ini berarti Petamburan itu Jakarta pusat ya. Tanah Abang. Datang bawa bendera, kebanggaan dong. Kebanggaan dong. Cerita hidup lu lah mungkin ada di sini kali. Ada ya, sedikit lah. Mungkin sejalurnya lu untuk berjalan ada di Petamburan official dan teman-teman lu saja. Tapi ini gue pengen tahu dah. Ini nih Petamburan ini apa sih? Petamburan tuh ya kayak nama daerah bang, nama bener-bener daerah jalan gitu. Cuman karena gue sama saudara gue gitu ya kan, masih ini nih Gilang nih, gue ngebuat Petamburan official gitu. Berdua? Iya berdua. Pertama tuh? Sampai sekarang juga masih berdua bang gue. Jadi gue kalau dulu tuh ribut-ribut, kayak ikut ribut kayak gitu, gue nimbrung ke orang. Cuman kan ada orang yang nimbrung cuman ngamerin doang pansos gitu. Kalau gue ikut nameng gitu. Jadi gue nggak punya masa terdepan lah ya untuk sebuah ini. Gue mau kayak Pak daerah gue mau terkenal nih kayak gini-gini, kayak daerah gini gitu mau terkenal. Jadi gue ya udah gue berduaan. Tadi gue sendiri, cuman Gilang sendiri, gue sendiri. Akhirnya gue saudara nama Gilang, gue bikin akun Petamburan official gitu. Petamburan official. Ya ini sih hobi semata lah. Itu mana? Awalnya sih cuma nakal ya. Coba-coba. Kayaknya keterusan nih. Tapi sekarang mau berapa ya? Udah kerja belum? Gue udah kerja. Lah. Nih. Ada penghasilan lah gitu. Ada penghasilan nih. Jadi lu terakhir ribut tuh kapan sih? Gue mau tahu aja nih langsung nih. Gue terakhir ribut waktu adalah kejadian yang kata gue kena. Yang waktu gue ribut itu pakai sarung doang. Kan lagi kemar-kemar bang, nih lu kok ribut pakai sarungnya doang gini tuh. Nah itu terakhir. Yang selebihnya itu sampai sekarang itu kalau misalkan ada STM berantem, gue cuma nonton di motor lagi lewat nggak sengaja. STM ribut gue cuma nontonin gitu, ikutan. Cuman ntar kalau baliknya teriak-teriak, weh iso gitu ya. Gue kenapa gak ikutan? Enggak ikutan gue. Orang kagak udah nggak takut, jadi kayak udah nggak lama nggak ribut. Kalau kena aspal jadi kaget mau pas jatuh. Ya. Pasti. Tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Nah, oke nih, Bang Isoy. Iya. Gue mau nanya nih Bang nih. Pasti namanya dunia persilatan itu jangan persilatan itu ya. Namanya ada yang
ngebagi, ada yang kebagi itu. Iya. Ya istilah katanya dengan kata baiknya lah ngebagi ya, jangan kata kasar. Tapi kebanyakan gue nggak. Tapi kebanyakan gue nggak ini sih bang, nggak ngebagi. Karena gue kebanyakan gue yang kebagi gitu. Karena gue kalau misalnya gue ngebagi, gue inget sama ponakan gue ya kan, takutnya karma, apalagi ponakan gue udah bener tahu kan. Itu sih benar. Nah sempet juga gue ngeliat nih banyak banget yang kirim-kirim DM-an lah segala macem lah, atau banyak banget di TikTok yang viral-viral itu video lu. Dan ini nih Petamburan Official itu berdiri dari tahun berapa itu? 2018. 2018. Oke, nah terus yang viral-viral itu? Viral-viral itu mah mungkin yang pas gua pakai sarung doang apa gitu bang. Sarung doang? Iya, pakai sarung. Cuman banyak sih dari dulu video-video yang gua post gitu, habis berantem lah gua post, gua edit pakai lagu-lagu JJ dulu lah, DJ dulu. Cuman itu udah banyak yang kayak nge-repost gini-gini, ayo dong podcast gini-gini. Cuman gua disitu belum siap. Gua siap pas gua udah nanti, karena gua masih udahin ribut waktu itu. Jadi pas gua udah jengah nih main namanya ribut, capek apa sih nggak dapet duit gitu ya kan. Ya udah gua stop. Jadi baru itu yang viral-viral sih yang pakai sarung doang. Nah, gue juga pengen tahu nih Bang Isa ini. Kok lu sepede itu sih lu ribut cuma pakai sarung doang? Lu itu kebal apa enggak sih? Banyak bang yang bilang soalnya lu nantang-nantangin sini gua apa ya namanya? Biar lu nggak berasa lah. Biar lu nggak berasa lah segala macam. Itu sebenarnya gue lagi mau Satboy juga sih itu ya kan, mau Satboy. Jadi gue kayak mau Satboy, jadi gue itu pas gue rapetin kayak gitu misalnya ribut nih ya kan, gue deket. Nah di situ gue sambil nge-live kan, gue kalau ribut mau lu musuhnya, misal gue ikut kamuan orang, dia pakai ngasih gue BR nih gede, jebot lah gitu bang, ini bang pegang. Cuman kalau gue nggak nge-live, gue nggak bakal bisa maju bang. Mau yang laden gue pakai bambu pasti gue kabur. Karena kalau misalkan ini gue lokasi nih 0,3 lah yang kecil segitu, tapi gue sambil nge-live juga. Di situ gue berani, karena gue sambil nge-live gue gimana nih, wah penonton banyak nih, gimana cara penonton gue pada nggak kecewa gitu. Jadi gue lebih baik ke penonton biar gue gak malu gitu ya kan. Oh jebol gitu. Jadi gue makanya berani. Jadi yang apa ya namanya ya, kita biar dilihat orang lah ya. Iya. Biar orang menarik lah ya. Padahal salah anjing. Orang juga kadang-kadang nih ya, jujur gue juga pernah waktu itu kadang gue ngelihat orang yang kayak gitu, netizen yang kompor. Itu netizen yang bikin kita jadi panas nih. Panas ya. Supaya gimana sih buat kan penonton rame nih, gimana nih caranya supaya menarik nih penonton nih. Jadi kayak, wah ini mau gue pasti nonton Petamburan Official lagi, nggak rapet. Jadi gue mikir nih, wah gue nggak mau nih bikin penonton gue kecewa. Udah gue rela-relain deh tuh, bacot juga bodo amat lah gitu. Pengen mas cetek banget itu. Nah, gue juga sekarang kan banyak nih ya anak-anak gangster, kita sebutnya gangster nggak sih? Ya itu udah bisa ya sebutnya ya, karena Petamburan ini gangster nggak sih? Independen gue bang, gue independen, jadi bukan gangster, bukan angsar. Jadi gue mau itu musuh lo, tapi itu bukan musuh gue. Kayak gimana sih, kayak nggak semua musuh itu musuh gue, dan nggak semua temen gue lah ya. Kalau yang dia ngajakin kita netral, netral. Nah tapi sekarang tuh banyak banget marah banget, bahkan semuanya geng-gengan lah ya, geng-gengan kita sebutnya ya, atau enggak suatu daerah itu kadang-kadang gue ngeliat saling live. Apa sih yang terinspirasi dari kalau mau begitu sambil nge-live, sama-sama nge-live, padahal itu kan mencelakakan diri lu sendiri dan gampang ketahuan polisi. Keciduk gitu. Padahal kalau dulu keciduk, kalau dulu nggak susah bang buat keciduk, karena sekarang kan dulu kan belum gimana sih keren-kerennya. Kalau sekarang kan kayak mon nih kayak perintis gitu ya kan. Sekarang ngeliat lab dikit lagi jalan aja, keton jalannya tubruk langsung bang. Makanya gue sekarang udah nggak berani nge-lab kayak gitu lagi. Ya karena kan kalau dulu nih ya, kalau gue ya pribadi, mohon maaf nih, bukan gue ngebanggain, cuma kayak dulu zamanan gue kayak janjian lah. Iya janjian. Tapi kalau sekarang udah sama-sama nge-live. Kalau itu sih kalau apa sih biar nggak pamor apa gimana? Kalau kata gue sih itu dari sebelum, misalnya dia kagak dem-deman, cuma dia ketemu di Levan, itu dari netizen bang. Netizen dulu komen, udah itu main ini, dia tadi mau bikin SG jalan. Netizen tuh ya. Dari netizen emang bikin berantakan tuh, jadi bikin hancur pertemanan ya kan, nggak cewek doang yang bikin hancur pertemanan, tapi netizen juga bisa. Bucin banget bang. Tapi lu sedih nggak sih diputusin? Sedih sih sedih. Iya, berapa tahun dijalanin hubungan? Nggak nyampe tahunan sih, cuman gue pacaran serius baru itu doang. Baru itu doang. Iya. Nama cewek lu siapa, sebutin aja. Siapa yang nyakitin nih Soy? Kagak nyakitin, cuman mahkotanya sedang dilas. Sensor bang. Tisu dong bang, mau nangis nih. Aduh, oke. Tapi nih ya, ini kan banyak banget ya. Baru-baru ini nih. Baru-baru ini lu sedih gak sih dengarnya? Apalagi lu udah stop kan? Di
di Bekasi ya kalau nggak salah ya. Di Bekasi itu yang viral kan. Itu pahit banget sih menurut gue. Itu menurut gue janjian atau gimana gue nggak tahu ya soal itu ya. Tapi menurut gue itu udah parah banget. Kalau menurut gue bang itu pasti janjian. Sekarang musuhnya itu gue yang gue dari lihat video itu yang viral itu musuhnya udah mantekin bang. Jadi dia papasan mungkin apa dia COD-an dulu apa dia mau nyamperin nih cuman dia udah pantekin. Cuman Oonnya itu yang bawa motor bukan mundur gitu ya kan. Itu udah ngebut banget terusnya aduh mungkin ya itulah salah satu mungkin yang ngebacokin itu dia lagi mode satboy bang. Satboy. Oh nih cowoknya yang ngajarin sama cewek gue nih tadi nih cepet Buat cewek-cewek itu jangan bikin cowok satboy ya. Pokoknya buat cewek-cewek ya, tolong lu jangan bikin cowok satboy, apalagi kalau punya ML. Jangan suruh pakai Fanny dah cowok-cowok satboy itu. Cik, aja. Nah tapi tanggapan lu soal video tersebut apa tuh? Nah, kan apalagi lu stok kan, coba lu kasih tanggapan lah gimana? Tanggapan gue ya, gue dalam melihat video itu kayak, wah ini udah nggak waras sih bang, udah bener-bener, oke kalau ribut aja gitu, jangan sampai ngilangin nyawa. Pasti orang tuanya dengar kabar kayak gitu, lagi di rumah ya kan tidur enak-enak, bangun tidur dengar kabar enak kan pasti kaget gitu. Gue mimpi kan nih, emaknya pasti gini ya kan, mimpi kan nih gue nih. Benar. Oh, kadang orang tua tuh berpikir, apalagi itu meninggal ya. Iya meninggal. Gua waktu itu pernah ya, ada momen lah ya, suatu menurut gue yang gue dibawa ke rumah sakit. Bangunin subuh-subuh mah gue kaget, ini mimpi nggak? Taunya emang kenyataan kayak gitu. Ya pahit banget sih orang tua nangis itu masih dikasih hidup gue ya. Coba kalau itu udah dikasih hilang nyawa, pahit banget ya. Udah nggak bisa kembali lagi. Ya. Iya. Cuma lu pernah nggak sih selama di taburan official yang berdiri tahun 2018 ini ada nggak sih momen yang paling kocak saat lu begitu silang? Malah itu gue kena juga bang. Jadi pas lagi ribut itu, gue ribut nih di dua jalur nih. Cuma pas gue ngambil jalur kiri, banyak dong ya? Banyak. Pas gue ngambil jalur kiri, gue ngokang. Dia ngeker gini, gue bilang wah kena nih. Itu batu kayak slow mo cuman kayak slow mo. Itu batu bata bang, dewa segini. Gue nunduk kepala gue begini, kena nih, des. Atau enggak, biasa kan orang kan langsung cabut. Kalau gue kagak, gue lari, gue ngelewatin musuhnya nih. Cuman kayak dibacokin, gue ngelewatin musuhnya. Karena ya mungkin karena dari kenal kayak nongkrong gitu, sedikit ada yang kenal gitu soalnya. Gue lari nih, gue ngejar-ngejar dia dong bang. Ini mas, ini kanan gue nih kayak segini lu nih. Ini musuh. Cuman gue lewatin. Terus dia malah kabur ke belakang. Yang melempar batu. Iya kabur. Gue dendam sama dia. Gak mau tanggung jawab. Akhirnya gue denger kata bang itu nggak ada yang gue jalan malah digini gue udah sama musuh sendiri ditarik udah. Berarti kenal ya? Kayak kenal. Aduh. Itu momen menurut lu yang paling kocak sih. Iya. Ya sama sih itu kocak benar sih. Asli ya namanya di jalan itu harusnya. Iya musuh ya kan temen-temen nongkrong. Ya mungkin itu nggak tahu lah. Namanya mungkin itu musuh yang lu lawan itu punya kemanusiaan. Dia kabur bang, ngibrit loh, sampai kabur ke ujung. Gue sampai ngejar sampai tengah-tengah tuh anak-anaknya dia. Kocak dah, gue juga blow on. Kenapa nggak temen gue sahabat gitu? Cuman gue biasa gue orang dendaman bang. Dulu orang dendaman. Jadi kalau lu nyakitin gue nyakitin lu lagi gitu. Kalau orang Sumatera kan, gue orang Sumatera nih. Kalau orang Sumatera kan bahasa gini, sekali lu injek. Ini nggak serem ya, maksudnya bercanda aja gitu anggapnya. Sekali lu injek tangan gue, 5 kali gue injek palu gitu. Mau gitu dah. Oke. Ibarat katanya ya. Itu mah. Oke nih, tapi itu kan yang paling kocak ya nih. Ini nih. Yang paling sadis. Bengis, sadis. Ntar gue titik nih. Apa itu Soy? Di mana Soy? Ya mungkin yang aman aja. Oh aman ini aman soalnya korban dari pihak gua. Pihak lu juga? Iya pihak gua nggak pernah yang namanya ikut ribut korban dari pihak musuh sampai mati sampai koma, itu nggak pernah bang. Pasti korban di gua karena gua udah feeling banget. Gua ribut waktu itu 2019 kalau 2020 gua masih kayak ribut junior lah. Ini katanya ayo nih kita ribut junior nih ya kan. Adalah daerah sono lah, ribut lah ya. Ya jauh lah, ribut junior nih. Nah gue yang gedenya ini, gue termasuk gede lah waktu. Gue gedenya ini 4 orang nih, orang yang gedenya 4 orang. Sisanya junior kayak masih di bawah SMP kelas 3 lah. Itu sisanya tuh, kira gue ribut nih. Dia bilang sama-sama junior nih ya kan. Pas gue ribut, gue samperin ke kampungannya naik motor nih, gue 2 orang nih, 2 motor, 4 orang berarti gue berempat. Pas gue lihat ada yang ngeloket juga bang, papasan sama gue, baru keluar tuh dari gangnya. Keluar dia 1 motor 2 orang. Dia ngejatuhin badan bang, jatuhin diri, jatuhin motor sama dianya. Langsung gue turun, gue kejar-kejar.
Dia nggak taunya dia di bawah samping joknya ini dia bawa 2 BR Madura. Iya. Gue gede banget, sedangkan tim gue ini BR cuma 3 biji tuh bikinan semua. Nah akhirnya gue dikick balik bang, dia keluar semua bang dari gangnya dia itu keluar ada sekitar 30 orang. Sedangkan gue cuma 10 orang. Yang gede 7 berapa tadi? Yang gede 4 orang ya. Sisanya kecil semua. Nah itu gue diubuk-ubuk. Nah di situ dia keluar semua. Akhirnya gue maju, gue kick balik. Nah pas gue kick balik ini gue kan pakai BR bikinan tuh bang ya. Dia sambil nge-lap kayak gue ada tuh. Cuman gue disuposi nggak nge-lap. Dia sambil nge-lap. Nah ini udah kayak dari sini ke meja bang. Gue udah ngokang ngeliat mukanya kayak gini. Tadi sambil kayak gini bang itu. Cuman gak gue bacok. Akhirnya gue di kick balik. Gue nyabet. Nah kan kalau BR bikinan kan ada pakai tali rapia gitu ya, kayak tali kain gitu. Dia lepas bang. Nah pas gue belok ke kiri, di sini ada mobil parkir nih. Gue nyungsep berdebuk jatuh nih. Gue nyungsep gini sama temen dia pengen dibacok. Cuman temen gue yang adalah tuan rumahnya nangkis tuh BR Madura semua kan ya, nangkis tuh BR, disabot lagi, dia nangkis lagi, dia nggak kenapa-napa, cuman dia disambit sama musuhnya pakai BR bikinan, kayak BR dari plat lah, disambit, dilempar beda, sobek gede banget bang, udah sampai sini. Itu dilempar dia langsung minta motor, iya, bawa ke rumah sakit, dia bawa ke rumah sakit, pas gue bangun ngambil tuh BR lagi, gue lagi ngelipet, teman gue lagi ngepet nih 2 orang, yang satu gemuk, nah si teman gue ini yang jalan bareng sama gue nih dari Petamburan, dia nyabet kayak gue juga nggak kena, cuman dia kebanting badannya, pas dia nyabet kebanting, dia muter ke sini, yang gendut muter ke sini, tabrakan dia kalau body nih, karena badannya kayak gue, kalau body jatuh, dia bisa sabetin bang, sama itu Madura semua nyabetin, bisa sabetin sini, kaki, betis semua, sampai paru-parunya pas dia jadi di dalam difotoin kan ya, itu dalam banget bang sobekan, cuman ini dibacok, masih ini dibacok, jadi ini kulit tinggal segini nih, tuh kalau disentil juga copot tuh kulitnya. Iya. Udah di situ dia kayak ngap-ngapan, itu di kakinya juga dia nggak bisa jalan bang, karena di sininya nih telapak dibacok juga. Kebelah, dibacok juga, udah kira dicabut buka rumah sakit tuh. Pas gua pengen terjun ke rumah sakit itu ya, pengen nengokin gitu. Hari itu juga habis selesai ribut. Pas gue liat tuh dashboard motor tuh darah semua bang. Karena dia udah katanya napas dia udah segini lah napas dia. Cuman dia nggak diurusin sama dokternya. Pas gue ke rumah sakit, gue udah nyampe rumah sakitnya nih, itu depan pintu rumah sakit udah ada 4 buser bang. Gue dilatih mulai sembut lagi. Gue ngumpet di gang sampai pagi, gue ngerokok sampai pagi nungguin kabar. Datang lah, angin. Gue bilang ke teman gue gitu, angin. Dia nyari motor temen gue yang tadi ngebawa tuh korban, katanya motor berisik kan, cempreng kayak gitu ya kan. Dia nyari motor itu, dia berhenti depan gue begini, siap-siap nih gue kalau misalkan dia nangkep gue loncat ke itu kali, karena itu kali kan ya. Dia cuma minta nyari motor standar knalpot ya, bukan dia bilang kayak gitu. Mungkin kalau misalnya itu motor yang knalpot MRC yang tadi, mungkin gue dibawa sama dia jadi saksi gitu. Ya udah kira dicabut, udah di situ gue sempet kapok gue, udah nggak mau ribut-ribut lagi lah, sumpah gue mau ribut-ribut lagi gue bilang gitu. Tapi ntar masalah itu kelar, ada konten-konten yuk, ayo terus. Konten itu dalam bentuk ribut lagi. Masalah udah kelar ribut lagi, emang kebanyakan gitu bang, anak-anak ribut bilang, gue kalau udah masalah nih, lagi ada masalah gue nggak akan ribut lagi, gue kapok, gue kalau tidur susah, pas dingin ya kan. Ntar kalau masalah udah clear nih, udah ribut lagi pasti. Itu yang buat ibu-ibu anak itu manusiawi ya? Iya, manusiawi. Terlalu apa ya namanya? Terlalu ngikutin temen juga sih sebenarnya. Kata dokternya emang yang gue dapat dari infonya dia sembuh totalnya itu 11 tahun. Anjing. Jadi dia jalan tuh sekarang kayak rada, ini kulitnya ini kayak ketekan gitu, iya ketarik. Jahitan. Soalnya dioperasi dia ngejahitnya itu diambil dari kulit pantat, dicomot kulit pantat, ditambal di sini gitu. Nambah daging berarti. Iya, nambah daging. Waduh. Itu bagusnya di fisiknya kuat bang. Pas dibacokin, gue mau kick balik dulu bangun duluan. Gue pas ngeliat ke belakang, itu sweaternya kan gede, gombrong. Itu udah sobek panjang-panjang banget. Kagak kurus kayak gue. Itu sobek udah panjang-panjang banget itu. Udah. Nah, itu kan yang paling serem mungkin menurut Bang Isa ini. Ini gue pengen tahu nih, temen lu yang berjasa dalam arti apa nih bang? Berjasa. Nolongin gitu? Bukan nolongin sih, yang paling oke lah menurut lu, partner lu lah. Yang menurut lu nggak bisa lu lupakan lah. Saudara gue sendiri. Siapa? Gilang. Iya. Kenapa dia? Ya karena gue apa-apa sama dia ya kan bro. Jadi gue kalau misalnya ribut ditolongin, kalau gue nggak ribut nggak ada dia, gue nggak bakal berani. Karena gue percaya sama orang, kalau udah percaya sama orang, ini temen ribut gue nih. Kalau gue udah jatuh dia pasti ada nolongin gitu. Coba kayak waktu pas kejadian sama yang gue bilang itu lagi. Jadi pas gue lagi ribut itu bang, gue ngepet nih, udah deket banget kayak dari sini sampai situ lah. Pas gue udah ngokang, dia ketawa. Gue bilang, apa ketawa? Gini senyum. Dia udah ngokang juga, cuman ya udah gue muter balik, ada suara teriakan, "Soe awas," kata gitu. Itu langsung gelap bang.
Tiba-tiba gue bangun di motor. Nah, gue dengar dari yang saksi nih, yang ada di lokasi nih, kata gue dibacokin tuh sama gue, jadi ditinggalin nih. Jadi pejebol. Nah, ini gue dibunderin sama musuh nih. Udah ditolongin nih sama sama tim gue nih. Misalnya sama yang satu jalur sama gue lah, ditolongin. Dikick balik ke musuhnya, gue dijatuhin lagi. Sama musuh ditarik lagi, kaki gue diseret-seret lagi. Pas bangun-bangun gue di motor, gue bilang, ini gue kenapa? Gue bilang itu. Ada cewek yang nolongin gue. Kakakan gue lah ada. Nah, dipanggilnya Mbak. Dia enak, dia baik banget bang. Mbak namanya, dia nolongin gua, dia sampai nangis bang, sampai nutupin darah gua di sini. Nah, lu pernah di sini ini pita kan banyak banget, mau gede-gede tuh. Iya. Jadi itu batu bataku, lu tuh kan yang kotak tuh di setengahnya, yang berat banget tuh. Gua ditimpa sama itu, gua langsung mimpinya tiba-tiba di motor bilang, ini kenapa? Jangan tidur katanya gitu, dia sampai nangis sampai nutupin darah gua. Tapi nggak bisa bang, gua nggak bisa nahan, kayak lu nggak tidur 3 hari gimana sih? Mata udah layu gitu kalau lagi main ML ya kan, jatuh sendirian pun kayak gitu bang, tuh kan. Udah gua bawa, gua nangis bang. Gua nangis cuma sama siapa? Paling mah sama temen-temen gua nih, sama kakak gua nangis. Pas gua tahu gua kebacok itu, pas sama Gilang datang, bilang bacok, gua nangis bang sama Gilang. Emang dulunya gua sama Gilang doang, manja gitu, dimanjanya karena gua apa-apa berdua kan waktu itu. Pas gue lihat-lihat, pas bangun tidur, pas di dokter ya, ini udah nih pala doang nih kata gitu. Ini tapi di perut ada darah nih kata gitu. Pas dibuka itu, aduh, jenuhan, iya. Ini nggak bisa nih, pala juga harus dijahit kata gitu. Wah nggak mau dok, nggak mau. Gue ngamuk mau kakak gue sampai narik kakak gue, ngomong nih apaan sih, wah nggak mau dijahit. Kamu gimana sih sama celurit berani, kamu sama jarum takut kata gitu. Nggak mau pak, itu ya udah kira ditimbal pakai perban doang. Nggak taunya nggak di sini doang bang. Sama di rambutnya tuh 2 biji. Iya. Gue bilang Ngering. Gue gila lu anjing. Enggak, gue bilang kok di celana gue ada darah. Pas gue lah celana gue sobek titik 2 gitu bang. Kok di sini pas gue periksa, iya bener ada. Tapi parah nggak? Kagak sih. Alhamdulillah dari dulu gue kasih ribut sampai terakhir tuh yang kemarin itu, yang sampai terakhir video kemarin yang gue pakai sarung doang tuh baca cuma sini sama sini 2 kali sekaligus. Cuman nggak pernah ada yang sampai sobek gede-gede segini lah, nggak ada. Paling pala doang. Tapi menurut gue yang berjasa itu adalah Gilang sama si kakak-kakak itu. Iya, dia yang nolongin gua. Gitu aja sih. God. Dia teriak-teriakan kakak itu katanya, itu tolong nih Soy kata gitu. Ya udah gua dibawa ke rumahnya dia, dikasihin kopi. Ya mungkin teman-teman lu juga sih yang Iya. ngebawa lu lah. Nah ini gue pengen tahu banget karena kan emang Bang Isoy ini udah berhenti banget nih bang. Udah berhenti kan? Lu bisa kan? Bisa. Pegang omongan lu sendiri. Kalau misalkan lu, Gue yang jamin bang, gue yang kalau misalkan lu ikut-ikut lagi gimana? Apa nih? Ayo lu, gue pancing gua. Gue pancing gua. Ya nggak bakal lah ketemu gue di jalan. Semoga enggak lah. Ini dengerin buat teman-teman, Bang Isoy udah stop. Nah tapi gue pengen tahu nih Bang Isoy, apa motivasi lu stop dari dunia gelap itu, dan mungkin apa karena temen lu yang kena bagi, atau ada lu sempat ngelihat orang yang udah lewat depan mata lu, dan gue kan nggak tahu nih, silakan Bang. Pertama ya. Iya. Kalau pertama jelas dari wanita sih, ya kan? Iya. Wanita. Dan yang kedua itu gue kehilangan banyak temen gue. Sedangkan temen deket gue ya karena lewat bang. Karena itu. Iya, lewat, banyak yang lewat. Ya, yang ketiga nyokap gue juga udah tua ya kan, masa ya nyokap gue bokap udah, iya orang tua gue udah, yang satu udah nggak ada, nyokap gue apa susah kan, jadi masa ya gue masih mau ngerepotin orang tua gue, jadi ya udah gitu, gue cuman kerja ngasih ke orang tua, kerja ngasih ke orang tua. Merinding gue kalau udah ngomongin orang tua. Wah, Luar biasa. Respect, Isoy. Pertamburan official, gokil. Nah, terima kasih nih Bang udah hadir di sini di studio Bang Bokir. Nah tapi ada nggak lu mau sampaikan? Oh pesen ya. Pesen aja udah. Pesen, ntar gue yang bayar lah. Ya. Buat orang sombong sama yang sering ngeremehin orang nih, itu kan sombong sama ngeremehin orang, jadi orang jadi panas, jadi ntar adanya tawuran, awal berantem dulu, dari dia berantem jadi kekampungan. Betul. Jangan pernah sombong sama jangan pernah ngeremehin orang dah sih. Yang pesen gue kata-kata dah ya. Yoi. Akan ada di mana lu yang di atas akan hancur ketika lu berperilaku sombong dan meremehkan orang lain. Ingat, kepala lu lebih besar daripada mulut lu, tapi kenapa cara omong kosong lu lebih besar dari cara berpikir lu. Luar biasa, kelas Bang Isoy, Petamburan Official 2018. Cincin. Oke, terima kasih buat Bang Pesen Isoy. juga emang satu. Hah? Apa nih? Kalau ada ayang yang mau ya kan DM. Biar nggak saat boy. Instagramnya di sini. Instagramnya di sini.
Aduh, oke, terima kasih Bang Isoy. Sama-sama, Bang. Selamat malam. Pokoknya sehat terus, stop tawuran, jangan ikut-ikut lagi lah. Pokoknya Aman. nama ini tetap ada. Yang Ada. penting jangan sampai terulang lagi lah yang gelap-gelap itu di Gua masa lalu. nama ini nggak bakal pernah mati. Cuman nggak bakal kayak dulu lagi gitu. Ya, betul. Kalau kita rubah semuanya, nggak selamanya kita kayak gitu terus. Betul. Sekarang fokusnya ke depan aja, Iya. masa depan. Dan ayang. Ya. Oke, saya terus Ya, Bang Bang. Isoy. Thank you, Oke, Bang. gua akhirin aja mungkin kalau ada salah-salah kata. Mohon maaf, gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir dan juga Isoy. Isoy Petamburan. Kita berdua undur pamit. Maaf kalau ada Kata yang salah. kata yang salah, itu baik disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.